الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Hadirin jamaah kajian salat maghrib yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan berbagai kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Nashihul Ibad di Ahad pekan depan. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, Ahad kemarin ada penjelasan dari Pak Ketua DKM tentang makalah yang kita bahas setiap Ahad pekan keempat. Kemarin disampaikan oleh Pak Ketua DKM, jadi makalah di sini bukan dalam bentuk makalah seperti makalah yang sering ditugaskan kepada siswa dan mahasiswa. Jadi bukan dalam konteks makalah yang ada kata pengantar, ada terisi, bukan makalah. Sebab di dalam redaksi dia adalah makalah yang biasa dalam bahasa kita menjadi makalah. Ya. Tapi yang dimaksud dengan makalah itulah makalah, sesuatu yang disampaikannya ya, oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya. Di lidah kita senantiasa dengan, termasuk saya menyampaikannya makalah, redaksinya adalah makalah. Tidak tidak maksud menyalahkan salah satu, tapi istilah kedua ini adalah sesuatu yang benar. Cuma maknanya adalah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita sudah sampai di makalah yang ke-42. Jadi bagian pertama itu sudah masuk ke 42. Jadi tahun kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang sangat aku senangi di dunia ini, yaitu wangi-wangian, istri yang salehah, dan ketenangan saat sholat. Jadi dari sekian amaliyah yang disukai oleh Rasulullah di makalah yang ke-42 di kitab Nasihatul Ibad ini ada 3 hal yang Rasulullah cintai. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah at-tibu, memakai wangi-wangian. Ya. Mungkin wangi-wangian itu umumnya bisa minyak, bisa sabun, apalagi bagus. Bisa minyak, bisa sabun, apalagi apa itu? Parfum. Kalau baju mungkin disetrika pakai pewangi, ya, spray. Jadi redaksinya adalah wangi-wangian. Jadi apapun yang tidak dalam satu bentuk, ya, bisa minyak wangi atau parfum, bisa sabun mandi, mungkin bisa lotion, hand body, ya, atau apapun itu yang termasuk kategori aktif. Ya. Jadi aktif itu adalah wangi-wangian. Ya, hadirin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah gemar menggunakan wangi-wangian? Karena ini sesuatu yang dicintai oleh beliau. Nah, ada beberapa alasan kenapa Rasulullah mencintai yang namanya aktif, gemar menggunakan wangi-wangian. Yang pertama, karena yang termasuk kategori aktif, wangi-wangian itu adalah sesuatu yang dicintai oleh malaikat dan dibenci oleh setan. Aktif itu sesuatu yang dicintai malaikat tapi dibenci oleh setan. Kalau kita gemar menggunakan wangi-wangian, berarti orang dipika cinta, dipika resep oleh malaikat karena malaikat resep dengan wangi-wangian. Sebaliknya dalam ukuran resep kalau bau-bauan dalam konteks tertentu, berarti ya itu adalah sesuatu yang disenangi oleh iblis atau setan. Nah, oleh sebab itu para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang sangat dibenci oleh, yang sangat disukai oleh setan. Kata para ulama, satu adalah toilet. Ya. Mungkin toilet yang dimaksud adalah toilet yang kotor. Kan kita kalau masuk toilet di hotel bintang, bintang 5, bintang 7, kalau bintang 40 udah gitu, ke kamar mandi, ke toiletnya sendiri juga di kamar tidur. Cairnya bersih, sudah ayat cair dihandap teraya. Sudah sempat di kampung, tempat tipisnya ada ayat masih dihandap.
terus tempat BAB. Tapi apapun itu, saya punya pendapat yang namanya toilet itu kan tempat buang kotoran. Maka kata para ulama, yang mungkin sebersih apapun itu toilet, maka termasuk sesuatu yang dicintai oleh setan. Karena sekali lagi malaikat itu ya sangat mencintai yang wangi, yang bersih, sementara ya, iblis, setan, jin mencintai yang kotor. Salah satunya mungkin toilet, walaupun tadi tidak semua toilet itu kotor. Lalu apa lagi yang disukai oleh setan? Di antaranya kata para ulama yang kedua, pasar. Kenapa pasar dikategorikan tempat yang disenangi iblis, setan, jin? Ya, tidak semua sebenarnya, karena ada sebagian orang mungkin yang di pasar itu melakukan praktek-praktek ya, goror, menipu, ya, apa, kecucuran, ya, dan macam-macam lah gitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya pasar, sebaik-baiknya toilet, tetap itu sesuatu yang tidak disenangi oleh malaikat, tapi disenanginya oleh setan dan iblis. Kemudian juga rumah yang kosong atau tak berpenghuni. Teman kontrak di daerah Arcamanik. Ini bukan cerita, artinya dia cerita gitu, dia yang mengalami. Ya. Rumah itu pernah kosong karena ditinggalkan oleh yang penghuninya. Informasinya pindah kerja. Ya. Tapi pindah kerja ini sebelumnya karena dia membeli rumahnya bekas, karena di situ pernah terjadi pembunuhan. Jadi teman saya ini adalah pihak kedua, walaupun dia istilahnya kontrak. Ditinggalkan lama oleh yang pemiliknya. Kemudian ketika mau dikontrak itu, informasi dari tetangga, ganti orang selalu jarang bertahan. Akhirnya itu bertahan besok. Ada yang anak nangis, ada yang melempar dari atas, macam-macam. Ya. Kemudian saya coba bawa satu ustaz dari komplek Abdi Negara, saya bawa ke sana di Rukyah. Ya. Alhamdulillah, setelah itu yang kontrak tidak pernah lagi ada sesuatu yang aneh dan lain sebagainya. Ya. Artinya ketika rumah itu sudah lama ditinggalkan, mungkin setan jin itu tertarik kepada itu. Kemudian ada lagi yang disukai oleh setan itu adalah kuburan. Jadi banyak orang yang takut lewat kubur karena memang tempat jin-jin kafir itu sana. Ya. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir itu namanya setan. Setan adalah iblis, adalah nenek moyangnya setan. Jadi jin kafir yang suka mengganggu itu adanya di tempat pemakaman seperti itu. Maka aura itu merasa takut, ya, apalagi di malam hari, ya, ya karena itu. Kuburan adalah tempat favoritnya jin, yang disukai oleh jin. Kemudian apalagi kandang-kandang hewan. Jadi kandang-kandang hewan mungkin yang kotorannya tidak pernah dibersihkan, itu tempat sarangnya jin, kata para ulama. Jadi yang kalau di daerah-daerah kan yang punya kambing, yang punya sapi itu harus, walaupun dibersihkan ya tetap mungkin mereka sukanya di sana. Kemudian juga kata para ulama, sesuatu tempat mereka
berdiam itu adalah lubang. Baheula ke alir masih kena embut tur bapak kadek cenah ulah kiih dina liang. Meureun ieu meureun dasarna teh eta teh tempat jin. Gitu. Sok aya jadi nu sok kasurupan, sok segala macam jika nama meureun eta tempat jin. Ya. Jadi toilet, pasar, rumah kosong, ya, teras kuburan, kandang hewan, ya, lubang-lubang tertentu itu adalah tempatnya jin. Mereka senang di sana. Kembali. Jadi kenapa Rasul senang terhadap wanita? Karena itu sangat disenangi oleh para malaikat dan justru yang wanita itu dibenci oleh jin, oleh setan karena mereka senangnya di tempat-tempat yang baik. Alasan yang kedua, kenapa Rasul itu gemar memakai wangi-wangian? Ya, sekali lagi, wangi-wangiannya umum ya, bukan hanya parfum atau parfum, sabun dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman, baik dalam pergaulan maupun dalam beribadah. Jadi kalau kita beribadah, ya, kita dalam keadaan bersih, wangi, akan lebih nyaman, ya, dibandingkan dengan bau kesan, mandi, ya, tidak tingkat tinggi. Pernah di pembahasan sebelumnya, ya, sesuatu yang dianjurkan itu adalah bagaimana kita siwak sebelum sholat. Jadi kalau kita tidak sempat mandi kalau mau sholat subuh, terutama karena setelah kita tidur semalaman, maka dianjurkan kita sebelum duduk sikat gigi dulu. Ya, siwak itu adalah sesuatu yang dianjurkan sebelum sholat. Tapi siwaknya tentu ya kalau dulu dipahaminya mungkin sebagian orang mengatakan siwak itu adalah kayu siwak. Ya pernah kita bahas. Jadi kayu siwak itu disunahkan dianjurkan kita untuk berdoa, kita gunakan sebelum sholat, tapi jangan lupa harus dibersihkan. Kalau pakai odol, ya itu kan sekali pakai, ya kita bersihkan sikat gigi. Siwak kayu siwak pun harus seperti itu. Ulah dipakai seinang-inang tapi tetap pernah dibersihkan. Jadi lain bersih. Kalau jadi penyakit kalau jadi kan gitu. Logika sederhana. Ya, di lumpur masih gitu. Mengabdi dulu ya tadi lumpur hampir tiap jamaah dan kayu siwak di tasbih. Harus dari Nabi contohkan Rasul tapi kudu dikubah atau saudara-saudara pernah dikubah ini dipakai tiap hari dikubah. Ya kembali. Jadi untuk menciptakan ketenangan, suasana yang nyaman, baik dalam beribadah maupun dalam bergaul, di pekerjaan, di kantor, bergaul, berteman, apalagi beribadah, kan lebih nyaman dengan suasana bersih, badan harum, badan wangi. Beda dengan buruk. Jadi bukan bila diri sholat, akan dilarang batu. Oke, ya. Nah, kemudian yang ketiga, memang wewangian ini adalah sesuatu kegemaran Rasul. Kenapa Rasul gemar ini? Karena memang Rasul senang menggunakan wangi-wangian. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Harus persiapkan gunakan perhiasan yang yang bersih ya ketika kita akan masuk masjid. Artinya salah satunya adalah bagaimana kita ketika mau sholat ya dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian. Salah satunya parfum. Ya, di antara sekian parfum yang dicintai Rasul ada 3.
Yang pertama bisik, yang kedua ja'faron, yang ketiga anhar. Ya. Itu yang disebut dengan masyhur. Ya. Sempat kemarin ada diskusi dengan ibu Ustaz, kumaha lamun para undangan ya alkohol. Ya. Saya coba cari referensi di dalam Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019. Ya, ada satu fatwa bahwa menggunakan parfum beralkohol jenis etanol diperbolehkan dalam fatwa MUI. Ya. Sebab ada sebagian yang mengatakan katanya alkohol itu najis. Kalau saya berpendapat justru campuran khamr yang najis. Kalau alkohol dalam bentuk etanol tidak termasuk sebagai tadi disampaikan oleh fatwa MUI. Ya. Dulu pernah nggak boleh cuma pakai minyak wangi yang itu, harus yang apa, yang ori gitu ya, harus yang tanpa campuran gitu. Ternyata ada fatwa ini. Ya, ada bisi, kadang sekarang sudah dicampur, ada ja'faron, ada. Jadi yang ketiga, kenapa Rasul disebutkan wangi-wangian? Karena kan ini sunnah beliau selalu dilaksanakan, terutama ketika mau sholat. Ya, melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Rasulullah senang dengan menggunakan wangian? Karena untuk agar percaya diri, agar lebih pede. Ya, kita ke kantor kalau mau, pasti kita tidak pede. Ya, biar kita percaya diri, semangat kerjanya juga timbul. Kan harus suasana badan kita ya, bukan hanya bersih, juga terpadu. Ya. Nah, itulah yang pertama di makalah yang ke-42 ini, yang dicintai Rasul adalah satu, wangi-wangian. Yang kedua adalah kalau redaksi di sininya itu adalah wanita solehah. Ya. Dia ada mungkin wanita solehah, laki-laki soleh lagi. Ya. Karena saya kira tidak bisa menuntut ketika kita ingin menciptakan suasana satu rumah tangga yang baik, yang harmonis, kita tidak bisa hanya menekan perempuan, tetapi laki-laki pun sama. Untuk membentuk suatu rumah tangga itu harus bersinergi. Suaminya soleh, perempuannya soleh. Ya. Tidak cukup kita hanya menuntut wanita agar soleh, tapi laki-lakinya itu soleh, tidak bisa. Ya, makanya saya lebih cenderung memiliki pemahaman yang dicintai Rasul itu adalah wanita yang soleh juga, karena Rasulnya laki-laki, wanita yang soleh dan laki-laki yang soleh. Apa cirinya? Ya, ciri wanita yang soleha, laki-laki yang soleh itu, kata para ulama yang pertama adalah enak dipandang. Relatif, tak enak dipandang itu yang seperti apa? Apakah membentuk tubuhnya besar, pendek, cantik, relatif? Tapi enak dipandang. Itu. Laki-laki enak dipandang oleh suami, istri enak dipandang oleh suami, gitu loh kira-kira. Ya. Jadi kalau kita menuntut istri kita supaya indah dipandang, maka kita pun harus menuntut diri agar bagaimana kita pun indah dipandang oleh istri. Ulah licik gitu. Aika para buka istri orang bentuk kudu enak dipandang, orang mata enak dipandang. Jadi kita bersinergi. Dua-duanya harus dilakukan. Ya. Sekali lagi, jadi enak dipandang itu relatif. Bisa jadi orang enak dipandang karena tubuhnya, bisa jadi.
Bisa jadi orang dipandang karena bisa dandan macam-macam. Ya, saya lihat di kampus ada dosen, ada mahasiswa macam-macam. Wajah biasa-biasa tapi menarik, atau ada yang cantik tapi tidak menarik gitu. Ya. Bisa jadi dari dandanannya, bisa jadi dari sikapnya. Kadang ada yang cantik tapi kita tidak indah memandangnya karena dia bahasanya tidak baik, ya, anaknya tidak betul macam-macam. Ya, jadi enak dipandang. Ya, laki-laki enak dipandang oleh suami, suami enak dipandang. Ya, itu ciri yang ideal, istri yang ideal, suami yang ideal seperti itu. Yang kedua, taat terhadap perintah Allah. Ya, istri juga taat terhadap perintah Allah, suami pun sama. Ya, kita tidak boleh menuntut hanya istri yang harus taat kepada Allah, tapi kita tidak pernah taat kepada Allah. Ya, nyuruh istri ngaji, nyuruh istri sholat, ya, nyuruh istri tidur ini, kami kita tidak pernah melakukan hal yang sama. Dari benda seimbang. Sekali lagi, ya, ketika kita ingin membentuk satu rumah tangga, tentu harus bersinergi. Kedua-duanya harus kita melakukan itu, dan itu kita yang harus. Kemudian, nah, ada satu ayat, ya, di dalam Al-Quran, An-Nisa yang keempat ini, as-solihatu qanitatun hafidatun bil ghaib. Ini ayat ini tujuannya adalah untuk perempuan. Wanita yang soleh itu adalah qanitatun hafidatun bil ghaib. Salah satunya adalah yang suka menjaga diri ketika ditinggalkan suami. Ya. Menjaga diri bukan hanya menjaga diri, mungkin juga menjaga harta suami, ya, menjaga anak-anaknya. Itu pun adalah bagian dari as-solihatul qanitatun hafidatun bil ghaib. Jadi saling menjaga, tidak bisa salah satu. Ya. Kita selalu bilang kepada istri, jaga diri, Aisyah kita. Nah, tidak bisa. Ya. Dan harus sama-sama. Ya. Walaupun redaksi secara tekstual adalah bagaimana di sini yang dijelaskan, istri harus menjaga diri ketika suami tidak ada, harus menjaga harta, harus menjaga anak, tapi tidak bisa hanya menyerahkan kepada istri, tapi kita pun bagaimana harus bisa menjaga diri, sama-sama menjaga diri. Ya. Daerah-daerah tertentu profesinya terbalik, Pak. Istri yang kerja keluar negeri, suaminya yang di rumah. Lalu suaminya kerja, ya, anak dititipkan kami toha, ya, pamajikan ada dia gawe, ya, laki kulit, kan itu seimbang, itu benar kata kita, ya. Istri harus menjaga diri, paling baik itu menjaga diri, kan gitu. Jadi harus saling menjaga. Nah, kemudian apabila diberikan nafkah harus pandai bersyukur. Ya. Ada yang istrinya kerja, ada yang istrinya tidak. Ya. Ada yang sama-sama menghasilkan uang. Ya, artinya kalau suami istri menghasilkan uang bisa menafkahi keluarga berbarengan bersama-sama. Ya. Tapi kewajiban mencari nafkah ada di kita, ada di suami. Ya. Dalam pembagian tugas kita di dalam rumah tangga itu sebenarnya adalah yang wajib menafkahi adalah suami. Tapi ketika istri sama-sama bekerja dan memberikan nafkah untuk keluarga tidak ada masalah. Ya. Tapi bagaimana
ketika suami memberikan sesuatu nafkah kepada istrinya, maka tidak boleh menolak, tidak boleh menggerutu. Ya, kecil besar relatif. Ya, 5 juta bisa dikatakan besar, 5 juta bisa dikatakan kecil. 1 juta bisa dikatakan besar, 1 juta bisa dikatakan kecil. Tapi harus pandai bersyukuri. Jadi kabayang kalau orang masih atas istri, mah punten 2 juta ditolak kan? Kena duit sakit main orang. Gak boleh. Istri gak boleh mengatakan seperti itu. Atau pak 2 juta pemahikan gak boleh. Gak boleh ada keluarga. Katakan seperti itu. Ciri orang yang kufur nikmat adalah la yaqbalul qalil wa la yashkur kasir. Orang yang kufur nikmat itu tidak mau menerima yang sedikit dan tidak pernah mau bersyukur yang banyak. Sebesar apapun, ya, baik istri yang kerja ataupun istri yang tidak, ketika kita menyampaikan apapun yang kita dapatkan besar kecil, itu harus diterima dengan lapang dada. Karena kita tidak bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Makanya di Jumat kemarin saya menyampaikan satu materi kepada ibu-ibu, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah jangan terlalu sering melihat ke atas dalam masalah harta, kekayaan, pangkat. Perlu dibalik gitu. Ya, bukan apa-apa. Kalau sekali-kali boleh untuk memotivasi kita. Tapi kalau selamanya kita tambah nilai kamu, oh batur mau gimana? Oh batur mau mobil mau, oh batur mau jabatan, kita bisa tersandung batu yang tidak terlihat oleh kita. Bisa jadi uang yang 5 juta, ya, orang memiliki uang 5 juta, ya, atau kita memiliki uang 5 juta, orang lain 50 juta. Ya. Kadang orang lebih memikirkan uang yang 50 juta yang dimiliki orang lain daripada kita menikmati 5 juta yang kita dapat. Selalu memikirkan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, tapi rezeki yang sudah ada di tangan kita tidak pernah kita nikmati. Ya kan? Itu orang-orang yang tidak bersyukur. Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan terlalu banyak melihat ke atas dalam masalah dunia. Kali-kali boleh, tapi jangan selalu tanda di depan ada batu. Kita tidak melihat batu karena kita melihat ke atas. Akhirnya, ya, rezeki, uang apapun yang sudah ada di tangan kita tidak pernah ternikmati karena kita selalu memikirkan rezeki yang ada di orang lain. Tapi sebaliknya, cek Abu Dzar Al-Ghifari, tinggalin kalau hurte dina ibadah. Tuh batu magani rajin-rajinnya, tuh batu magani rajin sholat berjamaahnya, tuh geni batu rajin tilawah dan lain sebagainya. Akhirnya memotivasi kita ingin menjadi orang-orang yang rajin dalam begitu. Oke. Hadirin rahimakumullah. Kemudian suami istri solehah, suami soleh adalah yang selalu menjaga rahasia dan aib keluarga. Jangan pernah membuat status yang dapat membuka aib diri dan keluarga. Tidak boleh. Ada hal yang sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi publik, keluarga tidak boleh. Menyangkut anak, menyangkut istri, menyangkut rumah tangga tidak boleh. Ya, karena itu membuka aib diri kita. Ya, contoh ada istri yang komen apa, yang buat status, yang macam hidup peribu,
usaha kita kan diberi 1 juta satu. Anu dari mana apalan dari apalan kabeh. Kan gitu. Ya. Sesuatu yang bersifat pribadi, keluarga, ya. Istri yang soleha, suami yang soleh selalu menjaga, tidak pernah menjadi konsumsi. Ya. Kemudian istri yang soleha adalah istri yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian hidup. Saya meyakini bapak-bapak tidak ada yang hidup lurus. Allah berikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan, menguji kita tentu sesuai dengan kemampuan. Kita bisa lulus dan tidaknya tergantung bagaimana kita menghadapi ujian. Karena setiap orang diuji dengan ujian yang berbeda. Ya, ujian yang berbeda, tempat yang berbeda, masalah yang berbeda. Ya, diuji di kantor, diuji di rumah tangga, diuji di sekolah. Dan terakhir, yang ketiga yang dicintai Rasulullah adalah ketenangan dalam sholat. Nah, ini PR saya dan kita semua. Kumaha sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Gampang teori mahese bahasa kata para ulama dalam agar sholat kita tenang, maka lakukan 3 hal. 1 sebelum sholat, yang kedua ketika sholat, yang ketiga setelah sholat. Sebelum sholat yang pertama sebelum makan wudu, ulah wudu subuhna, singkatin wudu. La sholat liman la wudu, tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudu. Wudu nasi sempurna, wudu nasi sempurna. Ya. Kemudian pahami bacaan sholat, ya, belajar dipahami bacaan sholat. Ya. Kemudian cari tempat yang nyaman dan tenang. Ya. Hari Minggu saya tugas ke Indramayu, sholat di satu rumah makan panorama pinggir laut. Musolanya luar biasa, bersih, nyaman, full AC, sujud dan senyum. Rumah makan. Kalau kita lihat rumah makan biasa ala kadarnya, sujud ge muang, coba tinggal. Rumah makan panorama dan Indramayu, kita musola saya spasi, bersih, wangi, luar biasa. Ya, cari tempat yang nyaman. Ya, kemudian banyak kematian. Itu lakukan sebelum sholat. Kemudian ketika sholat, ya, lakukan gerakan dengan bacaan dan sholat, gerakan dan bacaan yang tumakninah. Ya, tomajan ting, kudu tumakninah, gerakan dan tumakninah, bacaan dan tumakninah. Ya, kemudian fokus apa yang kita baca. Ya. Kemudian jaga pandangan kita. Ya. Kalau imam-imam tertentu, sebaiknya kita melihat ke tempat sujud. Kalau kita melihat ke tempat lain, apalagi kalau ini itu tumbuhan pada konsentrasi. Ya. Kalau saya pandangan ke wajah ke depan, tapi pandangan ke bawah. Ya. Kemudian juga fokus, sadar bahwa kita sedang sholat. Yang sering saya tidak salah dalam hitungan rakaat, salah dalam bacaan, kadang bersadar orang itu sholat. Jadi orang perlu sadar orang itu sholat. Kalau kita sadar kita sedang sholat, rasa-rasanya orang mual pokok rakaat sholat. Kadang masalah di imam, masalah di kantor, di bawah dipikiran ke sholat, jadi kalah mana. Yang terakhir, setelah sholat perbanyak istighfar dan zikir. Ya, perbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, perbanyak istighfar, berdoa kepada Allah dan hindari kemaksiatan. Itulah 3 pesan di dalam makalah yang ke-42. Dan
menambah nilai pengetahuan untuk saya pribadi, bagaimana kita melakukan apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah. Pertama, gemar menggunakan wangi-wangian. Yang kedua, jadilah istri salehah dan pria yang soleh. Yang ketiga, salat yang penuh dengan khusyuk. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat khusus untuk saya pribadi dan kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyil syafi'il wa karim wa maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Rabbil fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban wa barakan nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.